Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial. Yang saya akan kerjakan ini adalah Vivo Y93. Dengan kondisinya touchscreen atau kaca touchscreen ini di bagian kacanya ada keretakan. Yang lumayan parah itu ada di bagian bawah pojok paling kanan teman-teman. Untuk LCD-nya sengaja saya coba untuk nyalakan dan saya cek ini LCD-nya masih bersih dan masih bagus, dan serta untuk touchscreen-nya saya tes ini masih normal sekali teman-teman. Jadi untuk pelanggan dimintai hanya untuk penggantian kaca touchscreen saja, dan juga untuk di bagian tombol on off atau di bagian tombol penguncian ini tidak bisa ditekan alias tidak bisa berfungsi dengan normal. Oke, langsung saja kita coba untuk mengerjakannya. Karena di bagian tombol on off itu tidak bisa bekerja atau tidak bisa digunakan, jadi handphone masih menyala. Kita bongkar dengan hati-hati di bagian backdoor karena ada fingerprint atau sidik jari, jadi harus ekstra hati-hati. Setelah saya bongkar, ini saya coba untuk mengetes di bagian switch tombol on off. Ternyata bisa ditekan keras apabila tombolnya itu kadang bisa berfungsi, kadang juga tidak bisa berfungsi. Sedangkan untuk handphonenya sudah pernah diservis sebelumnya teman-teman. Namun kita akan fokus untuk mengerjakannya. Saya coba untuk cek di bagian yaitu bagian kamera. Ini bagian kamera depan sedikit ada kotoran atau debu ya teman-teman, otomatis kameranya pasti akan buram atau kusam. Selanjutnya kita lindungi dulu di bagian kamera belakang menggunakan tisu sama lakban untuk melindungi agar kameranya tidak cacat. Dan di bagian ini saya siapkan untuk lem warna bening untuk melapisi atau melindungi di bagian kaca touchscreen yang retak dengan cara menggunakan lem dan juga menggunakan lakban untuk melapisi, yaitu bertujuan untuk menghindari resiko saat kita bongkar LCD dari frame ataupun menghindari risiko saat kita proses memisahkan kaca touchscreen. Kita panasi dulu menggunakan alat separator dengan suhu panas di angka 70, dan kita siapkan untuk mika tipis untuk yaitu membongkar LCD dari frame. Harus ekstra hati-hati di bagian kaca touchscreen yang retak, kita hindari dulu. Setelah itu kita mendapatkan celah, kita masukkan mikanya, jangan terlalu dalam karena di bagian belakang ada fleksibel LCD. Jadi kita lepas pelan-pelan saja. Oke, sudah kita angkat LCD dari frame. Selanjutnya kita akan proses yaitu memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya. Oke, untuk panas alat separator sering yang saya gunakan itu di angka 70. Untuk alat yang mungkin kalian gunakan itu beda merek ya bisa disetting sesuai panasnya. Lanjut kita gunakan untuk kawat. Ini kawatnya sendiri saya menggunakan kawat pemisah ukuran 0,08 yang sering saya gunakan. Di bagian ini itu ada kecelakaan sedikit, yaitu di bagian lapisan polaris. Ternyata di bagian lapisan polaris ini robek di bagian bawah. Ini mungkin tidak tahu, besar kemungkinan itu pengaruh dari kawat yang masuk. Terdapat ada bagian kaca touchscreen yang menyangkut di bagian bawah, ada kaca touchscreen yang retaknya parah. Besar kemungkinan kawatnya itu nyangkut dan menyebabkan lapisan pada polaris di LCD ini sedikit cacat atau robek di bagian tengah teman-teman.
Namun jangan panik dulu atau jangan langsung diganti LCD baru ya teman-teman. Selanjutnya kita bersihkan dulu sisa lemnya, dan ini adalah bentuk di bagian cacat atau di bagian yang terdapat polaris yang robek. Setelah saya nyalakan, seperti ini hasilnya. Jadi apabila lapisan polaris itu robek, otomatis di bagian lapisan yang sudah robek atau sudah rusak itu lapisan polarisnya pasti gambarnya putih, atau LCD tanpa polaris itu pasti tidak keluar gambar alias putih polos seperti ini teman-teman. Dan di bagian atas ada sedikit tompel sedikit ya teman-teman, jadi ada sedikit flag hitam, tapi jangan langsung diganti LCD. Kita perbaiki dulu untuk LCD nya, kita coba untuk memperbaikinya. Oke, lanjutnya kita pasang LCD ke frame. Ini handphone setelah saya pasang baterai, otomatis itu on off nya bekerja sendiri alias handphonenya hidup sendiri. Jadi tahap ini kita akan coba untuk yaitu memperbaiki di bagian flag warna hitam atau tombolnya dulu teman-teman, sebelum kita melanjutkan untuk proses penggantian lapisan polaris atau mengerjakan di bagian lapisan polaris. Kita setting dulu untuk kontrasnya agar tidak mudah terkunci. Selanjutnya kita buka background warna putih. Lanjut kita perhatikan di bagian flag warna hitam, dan kita siapkan untuk cairan minyak kayu putih sama tisu kering biasa. Kita bersihkan dulu di bagian sisa lem yang ada di bagian LCD. Lanjut kita hilangkan atau kita hapus di bagian flag hitam atau tombol di bagian LCD. Di bagian ini kita pijit atau kita urut sambil kita dorong pelan-pelan sampai ke ujung atas ya teman-teman. Hati-hati di bagian kaca touchscreen yang paling ujung itu menekannya jangan terlalu keras. Apabila terlalu keras nanti bisa menyebabkan LCD patah atau pecah. Oke, untuk di bagian ini flag warna hitam sudah hilang ya teman-teman, sudah hilang total, tidak ada tombolnya lagi, dan sudah sukses untuk kita bersihkan atau kita hilangkan di bagian flag warna hitam. Selanjutnya kita kerjakan di bagian yaitu lapisan polaris yang robek teman-teman. Di sini saya akan kasih tutorial bagaimana cara melepas yaitu plastik atau di bagian lapisan polarisnya. Kita gunakan untuk karter yang tipis dan tajam, sama menggunakan yaitu cairan minyak kayu putih, yaitu berfungsi untuk pelumas saja untuk melemahkan lem pada lapisan polaris teman-teman. Oke, dengan hati-hati kita membersihkan sisa lem pada lapisan polaris atau membersihkan di bagian lapisan polaris. Harus ekstra hati-hati untuk menekannya, itu jangan terlalu keras ya teman-teman, karena tingkat resikonya sangatlah tinggi untuk membersihkan atau melepas yaitu plastik polarisnya. Dan juga hati-hati karena karternya ini sangat tajam ya teman-teman, jadi kita gunakan karter yang tipis dan tajam untuk membersihkan yaitu di bagian plastik lapisan polarisnya. Tetap menggunakan yaitu minyak kayu putih sebagai pelumas untuk yaitu melemahkan lem pada plastik polarisnya. Oke, sudah selesai untuk kita kupas atau kita lepas di bagian plastik polarisnya. Selanjutnya masih ada sisa lem yang sangat lentek di bagian LCD. Kita gunakan cairan pertamax sambil kita teteskan sedikit seperti ini, kita ratakan menggunakan kuas, dan lanjut kita bersihkan menggunakan yaitu karter, dan pelan-pelan untuk yaitu menekan karternya ke bagian LCD sambil kita gosokkan seperti ini. Oke, sisa lemnya sangat lengket ya teman-teman, jadi harus hati-hati di bagian bawah juga karena dekat fleksibel LCD, jadi jangan sampai robek mengenai lapisan fleksibel LCD nya. Lanjut kita usapkan menggunakan tisu kering biasa dengan cara kita teteskan menggunakan cairan pertamax, dan
sudah kita bersihkan sebersih ini untuk LCD-nya. Jadi selanjutnya apabila kita sudah sukses membersihkan sisa lapisan polarisnya dan sisa lem pada polarisnya, selanjutnya kita coba untuk menyalakan LCD-nya. Ini bertujuan untuk mengetes LCD apakah ada yang cacat atau tidak. Inilah adalah hasilnya. Apabila lapisan polaris itu sudah kita bongkar total atau sudah kita lepas total, sudah kita bersihkan untuk lapisan polarisnya, dan sekarang kita siapkan untuk yaitu pengganti lapisan polaris. Ini ada dua lapisan polaris yang akan saya tunjukkan atau saya kasih tips memilih lapisan polaris. Jadi jangan sampai salah memasang ya teman-teman. Apabila kebalik atau tingkat kemiringan atau tingkat presisi di bagian LCD antara polaris itu harus keluar gambar dengan maksimal seperti ini. Ini polarisnya beda jenis ya teman-teman, jadi jangan sampai salah pilih atau jangan sampai salah memasang. Oke, yang saya gunakan ini adalah yang sudah saya potong sesuai ukuran LCD-nya dan sudah keluar gambar dengan maksimal. Apabila lapisan polaris itu dilepas, otomatis warna LCD-nya putih polos, tidak keluar gambar. Selanjutnya kita bersihkan dulu di bagian LCD karena masih kotor. Habis kita tes tadi, kita bersihkan dulu sebelum kita pasang lapisan polaris. Oke, sudah bersih, jangan sampai ada sisa debu atau kotoran ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan lapisan polaris, jangan sampai kebalik untuk proses pemasangannya, yang di bagian bawah mana, yang di bagian atas itu yang mana. Jadi kita pasang ke bagian bawah dulu seperti pemasangan lem OK kering. Kita presisikan dulu ke bagian bawah. Selanjutnya kita presisikan dan kita ratakan menggunakan alat roll untuk proses pemasangan polarisnya. Oke. Selanjutnya kita potong sesuai ukuran LCD yang masih ada sisa sedikit seperti ini. Hati-hati di bagian layar poninya atau layar tekukan di bagian LCD, jangan terlalu gegabah untuk pemotongan lapisan polarisnya. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk frame. Kita letakkan LCD ke framenya, dan selanjutnya kita coba untuk mengetes setelah kita pasang lapisan polarisnya. Oke, sudah tampil untuk gambarnya, keluar logo Vivo, dan alhamdulillah LCD-nya sudah tampil bersih, maksimal, dan jernih sekali. Untuk touchscreen-nya juga bisa berfungsi dengan normal. Alhamdulillah tombol atau flag warna hitamnya juga hilang permanen, tidak muncul lagi teman-teman. Oke, untuk memisahkan dan juga pemasangan proses penggantian lapisan polaris sudah sukses. Selanjutnya kita siapkan yaitu kaca touchscreen. Di tahap ini kita coba untuk sekalian pemasangan kaca touchscreen teman-teman. Jadi untuk durasi videonya cukup lumayan panjang. Jadi saya mohon maaf karena tutorial ini sangat detail mulai dari awal pengerjaan hingga sampai selesai. Jadi proses pengerjaannya mulai dari memisahkan kaca touchscreen, menghapus tompel, dan juga penggantian lapisan polaris, dan juga nanti habis kita pasang untuk kaca touchscreen, selanjutnya kita perbaiki di bagian tombol on off atau tombol powernya. Lanjut kita proses pemasangan kaca touchscreen. Kita lepas dulu untuk plastik yang ada di bagian kaca touchscreen karena ini kaca touchscreen plus lem OK kering, jadi kita tinggal menempelkan, kita presisikan dulu ke bagian frame. Jangan lupa untuk plastik polarisnya nanti tadi dilepas dulu ya teman-teman. Jadi di depan lapisan polaris itu ada plastik, kita lepas dulu. Apabila kotor kita bersihkan dulu, dan lanjutnya kita pasang kaca touchscreen-nya. Di tahap ini saya menggunakan cara manual. Jadi ini keseringan yang saya lakukan yaitu dengan cara manual saat proses penggantian kaca touchscreen, yaitu dengan cara kita kasih jarak renggang di bagian tangan kiri, bertujuan agar tidak menempel secara otomatis. Untuk pemasangannya agar tidak ada gelembung atau terhindar dari gelembung udara yang ketinggalan di bagian tengah LCD,
Alangkah baiknya kita pijit secara halus sambil kita dorong secara halus juga, dan juga secara berurutan dari kanan ke kiri dan juga dari bawah ke atas. Jadi jangan sampai di bagian tangan kiri itu terlepas ya teman-teman, jadi berfungsi untuk kasih jarak renggang agar tidak menempel secara otomatis. Selanjutnya kita pijit atau kita urut sampai ke ujung atas. Ini hati-hati jangan sampai ada gelembung udara yang ketinggalan di tengah. Oke, pelan-pelan saja sampai ke ujung atas. Oke, sudah selesai, tidak ada sisa gelembung, pemasangannya sukses dan penggantian polaris juga sudah sukses. Namun jangan senang dulu, kita belum proses yaitu mengetes kualitas LCD sama touchscreen-nya. Jadi setelah kita ganti, perhatikan di bagian ini itu adalah bagian yaitu penutup atau di bagian pelindung speaker atas yang masih menempel di bagian kaca touchscreen yang lama. Kita ambil, apabila kotor kita bersihkan dulu ya teman-teman, agar pengerjaannya itu hasilnya bisa bersih dan rapi. Selanjutnya kita pasang ke bagian frame sambil kita bersihkan. Jangan lupa untuk kita bersihkan juga di bagian lensa kamera depan. Oke, kita gunakan lem yaitu untuk bertujuan pemasangan pelindung atau penutup speaker atas agar bisa terpasang presisi. Oke, sudah terpasang untuk penutup speaker atasnya. Selanjutnya kita proses yaitu pemasangan LCD. Saya gunakan lem warna hitam. Kita kasih lemnya ke bagian kaca touchscreen atau di bagian frame, itu bebas tergantung kebiasaan kalian semua. Kalau saya kebiasaannya di bagian kaca touchscreen untuk mengasih lemnya. Secukupnya saja untuk kasih lem, jangan terlalu tebal. Selanjutnya kita presisikan dan kita tekan halus LCD-nya ke bagian frame. Tinggal kita menunggu lemnya kering. Setelah lemnya kering kita proses yaitu di tahap perbaikan tombol on off atau di bagian tombol powernya. Jadi kita lepas dulu untuk penutup mesin dan kita angkat mesinnya. Selanjutnya kita lepas fleksibel on off sama volume. Ini juga harus hati-hati untuk melepas fleksibelnya. Oke, selanjutnya kita coba untuk tes apakah ada jalur yang short. Di bagian jalur tombol on off itu short teman-teman, seolah-olah menekan sendiri. Jadi coba kita cek di bagian switch mata tombolnya, kita lepas. Oke, ada 3 biji logam atau lempengan logam yang tipis. Ini adalah berbentuk seperti bulatan yang berfungsi untuk menekan switch mata tombol on off nya. Setelah kita bersihkan, kita tata ulang atau kita pasang ulang sesuai yang bentuknya, sesuai bentuknya. Selanjutnya kita kasih isolasi dan sudah kita pasang, kita tes ulang. Sudah tidak short, tinggal kita pasang ke bagian frame lagi. Oke, kita presisikan, kita kasih lem agar pemasangannya bisa lebih awet atau bisa terpasang tidak mudah lepas. Selanjutnya kita rakit infonya dan sudah kita rakit semua, tinggal kita pasang sidik jari atau finger pin. Selanjutnya kita kasih solasi yang berbentuk busa karena di bagian fleksibel untuk penutup fleksibelnya sudah hilang, yang bertujuan agar tidak mudah lepas fleksibelnya teman-teman. Dan ini adalah hasilnya dari awal pengerjaan sampai selesai, tahap demi tahap, step demi step. Agar tidak salah paham untuk cara pengerjaannya, usahakan, saya mohon jangan dipercepat ya teman-teman, agar kalian bisa menyerpati betul proses pengerjaan dari awal hingga sampai selesai. Jadi proses pengerjaan hanya penggantian kaca touchscreen resikonya sangat tinggi, yaitu ada resiko terbelah atau di bagian lapisan polaris itu robek, dan juga besar kemungkinan juga LCD-nya pun bisa cacat atau rusak apabila kita tidak ekstra hati-hati dengan cara pengerjaan yang teliti. Jadi resikonya seperti itu teman-teman, tidak semudah yang kalian bayangkan untuk proses yaitu penggantian kaca touchscreen-nya saja. Karena banyak yang bilang untuk kaca touchscreen itu harganya murah, namun yang mahal itu adalah jasa pengerjaannya. Dan alhamdulillah sudah sukses semua untuk proses pengerjaannya. Ini adalah hasil akhirnya. Saya coba tes di bagian kamera depan dan juga di bagian kamera belakang, masih bersih dan jernih, dan juga hasil-hasilnya
sudah sukses. Jumpa lagi di tutorial berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.